Yang pertama, usulan undang-undang tentang Provinsi Bali ini sudah menjadi usul inisiatif dari DPR. Bahasa pasalnya sudah seperti itu yang Bapak terima, sudah ditetapkan sebagai draft yang diusulkan oleh DPR. Saya setuju pasti harus terjadi perdebatan, karena secara teknis Bapak Ibu yang lebih paham urusan itu. Namun substansinya adalah rakyat sudah menyampaikan, merumuskan seperti itu. Jadi lembaga DPR ini mengendaki seperti itu. Dalam sejarah panjang saya di DPRD Bali dan 3 tahun sudah di sini, pada umumnya hal-hal yang telah diusulkan oleh Dewan biasanya tidak terlalu banyak perdebatnya, apalagi saya baca dimnya ditolak. Sepertinya lembaga Dewan ini tidak mengerti menyusun peraturan perundang-undangan. Jadi saya ingin agar Bapak Ibu juga menempatkan posisi seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Republik melihat Bali, saya tidak ingin ketika kita bicara tentang kesatuan itu harus sama semuanya. Jangan karena cara berpikir kita sama bahwa kami harus sama dengan yang lain, nanti justru tidak menghargai keberagaman itu. Padahal di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas sekali tentang keberagaman itu dijunjung tinggi, diakui, dihargai, dan bahkan dilindungi. Oleh karena itu, semangat dari tim pemerintah saya berharap tidak hanya menolak tapi memberikan solusi. Kalau pasal itu redaksinya ditolak, yang benar itu redaksinya seperti apa. Bahwa persoalan penegasan sudah ada di undang-undang lain atau di peraturan lain, kan tidak ada salah juga diatur, ditegaskan sepanjang isinya tidak saling berbenturan. Kalau itu adalah penguatan, kalau itu adalah penegasan, menurut kami tidak ada persoalan. Jika sesuatu yang misalnya sudah diatur di ketentuan undang-undang lain dimasukkan di sini sebagai sebuah penegasan agar lebih utuh dan lebih mempermudah membacanya, menurut kami di beberapa undang-undang yang lain tidak ada persoalan. Itu satu. Terus yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak tidak bantu Bali sekarang dalam bentuk undang-undang ini, pertama, justru saya tidak tahu bahwa ketika kami diterima oleh Bapak Mendagri, saatnya negara membantu Bali, saatnya negara memberikan penghargaan terhadap Bali. Saya pikir sudah agak clear itu terusnya di tim Depdagri tentang bagaimana pemerintah pusat memberikan penghargaan terhadap Bali. Bali dalam situasi yang penuh dengan tantangan sekarang, timpangan pembangunan makin tajam. Kalau Bapak tidak berikan ruang kita untuk mengatur hal-hal yang memungkinkan ketajaman ketimpangan itu tidak bisa diselesaikan, lalu nanti bagaimana kemiskinan yang makin menganga di Karangasem, di Bangli, sementara Badung dan Pasar makin gemerlap. Kalau Bapak tidak berikan kita ruang untuk mengatur itu, ya tentu ya kita akan menjadi bagian dari yang membiarkan justru kesempatan inilah. Yang keempat, jika harus disama perciskan dengan undang-undang dari beberapa provinsi yang sudah ketok palu dan akan diketok palu, hanya perubahan konsideran dasar hukum dan penetap berkait dengan persoalan kabupaten kota yang ada di dalamnya, berarti Bapak tidak menyadari, bahwa tim dari pemerintah tidak menyadari bahwa lebih dari 19 tahun melakukan ketidakadilan terhadap Bali. Dalam undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang saya yakin Bapak sudah hafal sampai titik koma, khususnya berkaitan dengan bagi hasil. Saya tidak berbicara tentang bagi hasil pajak,
yang sudah semua kita rasakan. Saya tidak bicara tentang DAK yang juga sudah semua diperlakukan secara adil dengan rasio dan parameter yang jelas oleh pemerintah. Tetapi pasal itu adalah ketika berbunyi tentang bagi hasil pajak dan sumber daya alam, disitulah Bapak sebenarnya penyusun undang-undang yang dulu tidak memberikan ruang terhadap karakteristik daerah-daerah yang berbeda daripada pulau-pulau, daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam. Karena titik di situ, kalau saja bahasanya itu adalah sumber daya alam dan potensi daerah yang lainnya, mungkin tidak perlu banyak redaksi di sini, Pak. Dengan cara berpikir bahwa pembagian yang diberikan antara pusat dan daerah hanya yang bisa di kilo, yang bisa di kubik, yang bisa di liter, yang bisa di gram, Bali tidak dapat, Pak. Nggak bisa kami mengkilo tari-tarian. Tidak bisa kami menggeramkan kesakralan budaya, benda-benda sakral. Tidak bisa di kilo, tidak bisa di gram, tidak bisa di liter, tidak bisa di kubik. Kalau itu Bapak tidak berikan ruang, berarti kan Bapak melegitimasi hal-hal yang tidak sempurna dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Justru karena itulah berikanlah sedikit ruang itu sebagai sebuah kekasan yang dimiliki oleh Bali untuk dia berdaya mengurus dirinya sendiri. Saya begitu senang karena proses penyusunan undang-undang tentang Provinsi Bali ini dibicarakan begitu serius. Rasanya sepanjang saya di Baleg tidak pernah ada undang-undang yang dibahas sampai pimpinan DPR-nya terlibat begitu dalam. Pimpinan Komisi 2-nya dari berbagai poksi juga diundang. Akhirnya menghasilkan rumusan yang dirumuskan dan yang menjadi hak inisiatif DPR RI. Artinya seluruh rakyat yang diwakili lewat anggota dewannya yang ada di sini dalam konteks Undang-Undang Provinsi Bali diberikan persetujuan, mereka memberikan ruang untuk itu. Saya agak terkejut ketika membaca DIM dari pemerintah yang isinya ditolak. Tidak seperti hal-hal yang lain, karena saya juga di Baleg, Pak. Saya mengikuti DIM-DIM pemerintah. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Bahasa penolakan itu harusnya juga disertai solusinya apa agar Bali terbantu. Secara jujur saya tidak tahu apakah Bapak juga sama perasaan dengan saya. Apakah kita tidak merasakan kontribusi Bali terhadap Republik ini? Ketika situasi yang paling sulit sekalipun pertemuan-pertemuan besar bisa dilakukan di Bali. Nama besar Indonesia juga secara tidak langsung juga Bali memiliki kontribusi untuk itu. Itu karena persoalan kekhasan budaya yang dimiliki. Kalau bicara, saya hanya berharap Bapak Ibu tidak berpikir tentang Bali yang ruwet, apalagi Bali yang ingin menjadikan sesuatu yang agak berbeda atau menjauh dari Republik, atau bahkan akan tidak memberikan penghormatan terhadap kelompok suku agama yang ada di Bali di luar Hindu. Saya berharap Bapak tidak sempat berpikiran seperti itu, karena kami sudah teruji urusan yang satu itu. Tidak pernah ada tempat ibadah yang dilempar atau orang dilarang beribadah di Bali. Jangan pernah ingkari itu. Justru daerah lain yang harus banyak belajar dari Bali urusan yang satu itu. Dalam situasi cara pandang yang terbuka seperti itulah harusnya kita menyusun undang-undang Provinsi Bali, sehingga Bapak Ibu punya kerelaan hati dan punya untuk semangat memberikan perlindungan terhadap Bali. Sekarang kesempatnya, Pak. Kalau misalnya Bali mengusulkan atau menggugat undang-undang karena karakteristik yang dia miliki tidak terakomodir, karena dia bukan pulau yang menghasilkan sumber daya alam, itu tidak mungkin. Undang-undang itu sudah dinikmati selama 19 tahun oleh seluruh Republik ini, oleh seluruh daerah-daerah yang ada di Republik ini. Namun kan juga tidak boleh kita membiarkan ada sebuah pulau, ada sebuah daerah yang cukup kontribusinya untuk Republik, dia membutuhkan pengaturan dan
bahkan lebih jauh mendapatkan pendapatan untuk memenuhi pembangunan yang ada di daerahnya, kita tidak berikan ruang. Jadi itulah barangkali kalau harus disamakan persis dengan undang-undang yang lain di provinsi yang lain, tentu tidak adil kita terhadap Bali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membantu Bali, membantu rumusan-rumusan yang sepertinya apa yang Bapak ragukan. Ayo kita diskusikan lebih terbuka gitu. Karena kalau bahasanya samar-samar saya susah juga menangkap, nanti saya salah memberikan jawaban. Kira-kira seperti itu. Yang paling terakhir, jika memang dipentingkan sekali lagi Gubernur Bali untuk memberikan penjelasan di hadapan kita semua, berikanlah ruang itu sebelum ini diketok palu agar lebih lengkap. Kenapa sih beliau mengusulkan itu? Kenapa pola pembangunan semesta berencana harus masuk seperti itu? Substansinya bahwa pembangunan itu harus berlanjut, tidak boleh ganti gubernur, ganti pembangunan, lanjutnya yang lain tidak berjalan. Bukankah kendala di Republik ini juga seperti itu? Ganti pemimpin, hal-hal yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya tidak dilanjutkan. Kekhawatiran pemimpin yang sekarang juga terhadap pemimpin yang akan datang, pembangunannya tidak dilanjutkan. Nah, dengan ada aturan yang jelas bahwa mutlak siapapun pengganti pemimpin-pemimpin berikutnya di pusat dan daerah melaksanakan pembangunan dalam visi yang panjang, tentu pembangunan akan berjalan lebih tertib dan lebih terarah. Saya kira begitu pimpinan. Persoalan desa adat, jadi Bapak Ibu, kalau itu dikaitkan dengan bahwa pilihan Bali memilih desa dinas dan sudah berjalan, itu betul. Karena memang di undang-undang tentang pemerintahan desa disuruh memilih. Bali tidak mendaftarkan desa adatnya dan juga tidak mendaftarkan desa dinasnya saat itu. Saya jadi ketua pansus tentang itu. Tetapi karena perintah undang-undang, jika sampai tanggal sekian tidak menentukan pilihan, maka yang berlaku adalah desa dinas. Karena kami tidak mungkin memilih satu di antara dua itu. Desa dinas begitu besar fungsinya di Bali. Begitu besar, Bapak Ibu juga sudah tahu. Namun di desa adat juga besar perannya, lebih berlipat-lipat lagi. Urusan IMB, Bapak sudah tahu itu urusan di desa dinas, sertifikat tanah, nomor induk berusaha, izin mendirikan bangunan, dan yang lain sebagainya yang urusan administrasi pemerintahan sudah ada di situ. Tapi desa adat di Bali adalah urusan kami lahir sampai mati, sampai jadi deweyang, Pak. Deweyang itu adalah jadi leluhur. Itu urusan desa adat. Seluruh kebudayaan Bali tidak lahir di desa dinas, dia lahir di desa adat. Hari ini kami mengarah ogoh-ogoh yang jumlahnya hampir 4.600-an di setiap banjar adat ada. Biayanya rata-rata paling sedikit 15 sampai 25 juta satu ogoh-ogoh. Jadi kalau diperkirakan kurang lebih 100 miliar hari ini rakyat Bali secara gotong royong mengeluarkan biaya untuk merawat budayanya, Pak. Jadi bukan tiba-tiba Bali dalam kondisi sekarang, semua memberikan perawatan itu. Jadi desa adat menjadi begitu penting. Kalau Bapak Ibu dulu undang-undang mengharuskan kami memilih antara desa dinas dan desa adat, itu tidak mungkin itu. Yang mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menghargai kekhasan Bali. Di samping sudah mendapatkan biaya di desa dinas, pemerintah pusat juga membantu Bali untuk merawat desa adatnya. Karena secara nyata memang ada. Secara nyata dia memang ada, dia hidup, dia punya pemimpin, dia punya lembaga, dia punya aturan main. Memang secara nyata dia ada, sehingga pemerintah pusat harus memberikan penghargaan dan melindungi dua-duanya. Tidak akan ada kebudayaan Bali seperti yang Bapak nikmati. Tidak ada perilaku yang seperti itu manusia Bali jika tidak ada desa adat. Dan itu butuh biaya, butuh perlindungan dari Bapak Ibu agar desa adat di Bali tetap bertahan, lestari, dan bisa kita nikmati sepanjang zaman. Kira-kira begitu
pimpinan yang saya ingin menyampaikan hal-hal seperti itu. Nanti urusan redaksinya kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Tapi intinya penolakan itu tolong diberikan solusinya agar dia tidak titik. Jadi kalau ditolak titik, susah kita diskusinya. Sepanjang tidak menyangkut bertentangan dengan undang-undang dasar, saya pikir kita masih bisa diskusikan, Pak. Terima kasih.